Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Purwaningsih dari kelas B dengan NIM S0324020013, mahasiswa S2 PGSD Universitas 11 Maret Surakarta. Video pembelajaran ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS PKN SD dengan dosen pengampu Profesor Dr. Trianto M. Hum. Yang pertama, kita akan membahas PKN dengan pengamalan nilai-nilai sila Pancasila sebagai materinya di kelas 5 fase B semester 1. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks dari peserta didik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dari Pancasila dengan benar. 2. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan contoh pengamalan sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, melalui kuis interaktif, peserta didik dapat memahami makna dan contoh-contoh pengamalan Pancasila dengan benar. Adapun memuat profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Dan yang ketiga adalah mandiri. Untuk materi yang pertama, kita akan mengenal dan mengetahui tentang definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengulang kembali sila Pancasila. Ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya semuanya sudah hafal dengan sila Pancasila.
Untuk selanjutnya, yaitu contoh-contoh pengamalan sila yang pertama. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun contohnya yaitu rajin beribadah, menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Selain itu, juga ada menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, membina kerukunan umat beragama, dan menjaga tempat beribadah tetap bersih dan nyaman. Itu juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua. Yang pertama yaitu berlaku adil terhadap setiap orang, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, saling membantu dan menolong antar sesama. Lalu, selain yang telah disebutkan tadi, selain tolong-menolong, juga menghormati hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku atau ras. Lalu bersikap adil terhadap semua orang, menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Untuk contoh pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu yang pertama cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Tentunya anak-anak semua setiap hari kita telah melakukan kerja bakti, misalnya dengan membersihkan sekolah, membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman, dan lingkungan sekolah. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, mengenal dan menghargai dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga termasuk contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri, menjaga nama baik negara, dan juga ikut serta dalam kegiatan untuk memperkuat persatuan bangsa juga masih termasuk contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Untuk contoh pengamalan sila keempat, yang pertama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Di kelas pun kita juga sudah. Misalnya ketika kita memilih ketua kelas di awal tahun pelajaran. Di masyarakat juga ada pemilihan ketua RT, juga pemilihan kepala desa. Lalu ketika kita di rumah juga ada contoh pengamalan sila Pancasila sila keempat. Misalnya di keluarga kita akan bermusyawarah untuk mengadakan karya wisata atau piknik bersama keluarga. Kita wajib melakukan musyawarah. Lalu mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, dan selain itu mengikuti pemilihan umum seperti yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu juga merupakan contoh pengamalan sila keempat dari Pancasila. Ada lagi menghargai pemimpin yang telah dipilih dan juga kita harus menjalankan keputusan itu bersama-sama dengan lapang dada. Selanjutnya untuk contoh pengamalan sila Pancasila sila kelima. Yang pertama,
Contohnya, adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, membantu orang yang mengalami kesusahan atau ketidakmampuan. Lalu, membantu orang yang mengalami kesusahan itu sesuai kemampuan kita. Yang selanjutnya masih ada banyak sekali contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Misalnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu, menghargai hasil karya orang lain. Yang selanjutnya, menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Lalu, membangun perekonomian yang lebih merata juga merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kelima. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan waktunya kuis. Kuis untuk peserta didik dengan menyiapkan handphone masing-masing. Berhubung sudah kelas 5, jadi kelas 5 wajib kalian untuk bisa menggunakan handphone dengan bijak. Ketika ada pembelajaran yang akan menggunakan handphone, siswa diperbolehkan untuk membawa handphone untuk pembelajaran. Selanjutnya, siswa akan scan barcode yang telah Bu Guru siapkan. Lalu mengisi identitas kalian, nama kalian diketik dahulu, lalu klik untuk memulai mengerjakan soal-soal. Barcode sudah Bu Guru siapkan di depan. Anak-anak tinggal scan barcode tersebut atau bisa dengan mengetik atau mengklik alamat website yang sudah tersedia di papan. Untuk kuis interaktif ini, anak-anak diharapkan antusias dan senang untuk melaksanakannya. Anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik, antusias dalam mengerjakan tugas tersebut. Game yang saya gunakan yaitu game Word Wall, yang di sini saya mengisi untuk soal dan tentunya pilihan jawaban. Dalam handphone anak-anak nanti sudah tertera, tinggal anak-anak mengeklik. Dan di akhir soal yang terakhir, maka anak-anak akan mendapatkan hasil dari tes yang dilaksanakan melalui game Wordwell yang tentunya anak-anak semua akan senang. Dalam akhir dari game tersebut, anak-anak bisa memperoleh skor. Skor tersebut, anak-anak bisa mengulanginya lagi jika anak-anak belum puas dengan nilai yang didapatkan. Tentunya, guru bisa mengecek selalu hasil dari perolehan skor dari peserta didik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.